Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terkait dengan mata kuliah kita hari ini, yaitu Sosiologi Hukum, sebagaimana saya sendiri dosen pengampunya yang bernama Reza Iswanto, SHMH. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, segera kita masuk materi yang pertama, yaitu mazhab-mazhab yang berpengaruh dalam lahirnya pemikiran sosiologi hukum. Mazhab-mazhab ini maksudnya ada pandangan-pandangan yang mempengaruhi akan terjadinya atau timbulnya sosiologi hukum itu sendiri. Adapun mazhab yang pertama yaitu mazhab formalistis. Mazhab ini dikemukakan oleh John Austin dan Hans Kelsen. Di sini saya menjelaskan secara umum bahwa hukum merupakan perintah dari mereka yang memegang kekuasaan tertinggi. Siapa yang memegang kekuasaan tertinggi di sini adalah orang yang memiliki kekuasaan tertinggi biasanya yaitu dalam hal pemerintahan yaitu presiden, atau dari yang memegang kedaulatan. Kedaulatan seperti apa? MPR, DPR. Kemudian hukum adalah perintah yang dibebankan untuk mengatur makhluk berpikir. Makhluk berpikir ini artinya makhluk yang bisa bersosial seperti manusia. Jadi hukum itu dibebankan untuk mengatur kehidupan manusia itu sendiri di dalam masyarakat. Kemudian perintah mana dilakukan oleh makhluk atau manusia berpikir tadi yang memegang dan mempunyai kekuasaan. Jadi dalam hal ini yang memegang dan mempunyai kekuasaan yaitu manusia. Siapa manusianya? Yaitu orang yang dipilih dari beberapa atau dari sekelompok masyarakat. Makanya di kita ini orang yang memiliki kekuasaan seperti badan legislatif, kemudian badan eksekutif. Itu kalau di dunia pemerintahan. Kemudian menurut Autis juga, hukum sebagai suatu sistem yang logis, tetap dan bersifat tertutup. Logis artinya masuk akal, bisa diterima oleh akal pikir manusia. Tetap artinya hukum tidak bisa langsung berubah, karena hukum harus melihat bagaimana perkembangan di masyarakatnya dengan cara perlahan-lahan. Sehingga hukum itu tidak dapat berubah secara cepat. Makanya dia tetap di dalam satu aturan, tetapi harus menyesuaikan di dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian bersifat tertutup. Tertutup artinya sini hukum itu dibuat oleh badan-badan yang memiliki kewenangan untuk membuat hukum. Jadi hukum itu tidak bisa dibuat oleh sembarangan orang. Hukum itu dibuat oleh orang yang memiliki kewenangan. Seperti siapa? Legislatif beserta kalau memang untuk pengesahan atau penerbitan undang-undang, DPR beserta presiden biasanya. Untuk itu hukum dibagi menjadi dua, yaitu hukum dalam aliran formalitis nih, hukum itu dibagi menjadi dua, yaitu hukum yang dibuat oleh Tuhan. Hukum yang dibuat oleh Tuhan ini tetap bersifat tertutup. Artinya apa? Untuk individu-individu sendiri. Kemudian tetap apabila orang itu salah, maka nanti ketika dia meninggal, dia akan menanggung apa yang diperbuatnya. Makanya di dalam hal ini itulah hukum yang dibuat oleh Tuhan dan hukum yang dibuat oleh manusia. Hukum yang dibuat oleh manusia sudah jelas seperti undang-undang yang dibuat oleh
legislatif beserta presiden dalam pengesahan undang-undang. Baiklah, itu tadi terkait dengan mazhab formalitis. Yang kedua yaitu mazhab sejarah. Dalam rentang sejarah, perkembangan aliran pemikiran hukum secara hukum sangat tergantung dari aliran pemikiran hukum sebelumnya. Sebagai sandaran kritik dalam rangka membangun kerangka teoritik hukum untuk berikutnya. Di samping itu juga lahir satu aliran sangat terkait dengan kondisi lingkungan tempat suatu aliran itu pertama kali muncul. Seperti kita ini, oleh karena hukum kita oleh karena kita dijajah oleh Belanda, maka hukum kita seperti KUHP itu masih tersirat adanya aliran-aliran dari Belanda. Sedangkan menurut Lilis, kelahiran aliran atau mazhab sejarah merupakan reaksi tidak langsung dari tahap aliran hukum alam dan hukum positif. Jadi kalau untuk yang mazhab sejarah ini, dia melihat bagaimana perkembangan alamnya, perkembangan masyarakatnya, kemudian melihat lagi hukum positif di dalam masyarakat itu, bagaimana hukum alam di masyarakat itu, bagaimana disitulah dilihat di perkembangan atau mazhab sejarah. Berangkat dari ide yang dikeluarkan oleh Montesquieu, kemudian dilakukan studi perbandingan mengenai undang-undang dan pemerintahan. Selain itu, dipengaruhi oleh pemikiran dari Montesquieu, lahirnya mazhab sejarah juga banyak dipengaruhi oleh semangat nasionalisme Jerman. Ini yang mulai muncul pada awal abad 19. Jadi mazhab sejarah ini mulailah muncul karena ada semangat nasionalisme oleh orang Jerman yang dimulai pada awal abad ke-19. Dengan memanfaatkan momen tersebut, maka Savigny menolak atau menyarankan penolakan terhadap gagasan tentang kodifikasi hukum yang tersebar dalam pamfletnya, yaitu keperluan akan adanya kodifikasi hukum perdata negara Jerman. Itulah terkait awal mulanya muncul mazhab sejarah. Kemudian hakikat dari setiap sistem hukum adalah sebagai pencerminan jiwa rakyat yang mengembangkan hukum itu sendiri. Jadi seperti dalam hal ini, setiap undang-undang atau aturan hukum itu keluar, pasti dia melihat bagaimana perkembangan di masyarakatnya. Kita ambil contoh seperti undang-undang korupsi. Timbulnya undang-undang korupsi tidak serta-merta timbul seperti itu saja, karena dia timbul sesuai dengan adanya kejahatan korupsi yang begitu meningkat, sehingga keluarlah undang-undang korupsi itu sendiri. Dengan kata lain, hukum itu sama-sama dengan pertumbuhan dan menjadi kuat bersama-sama dengan kekuatan dari rakyat. Dan pada akhirnya ia mati manakala bangsa itu kehilangan kebangsaannya, atau hukum itu mati apabila orang atau manusianya memang tidak ada lagi. Karena ingat, hukum itu mengatur manusianya, bukan mengatur yang lain. Baiklah, itu tadi terkait dengan mazhab sejarah. Kemudian di mazhab utilitarisme. Mazhab ini awal dari ajaran Jemeri
yang berpendapat bahwa Allah memberikan kebahagiaan dan kesusahan. Manusia selalu berusaha memperbanyak kebahagiaan dan mengurangi kesusahannya. Standar penilaian etis yang dipakai di sini adalah apakah suatu tindakan itu menghasilkan kebahagiaan. Dengan kata lain, untuk memelihara kegunaan dalam sistem pemidanaan, menurutnya hukum bersifat spesifik atau khusus untuk tiap kejahatan, dan seberapa beratnya pidana itu tidak boleh melebihi jumlah yang dibutuhkan untuk mencegah dilakukannya penyerangan tertentu. Penyerangan tertentu artinya memberi efek kepada si pelaku dengan cara misalnya penjatuhan sanksi pidana penjara, memberi efek kepada pelakunya dengan cara memenjarakan fisik si pelaku tersebut sehingga tidak mengulangi perbuatan itu lagi. Kemudian, pidana hanya bisa diterima apabila ia memberikan harapan bagi tercegahnya kejahatan yang lebih rendah. Nah, jadi dengan adanya pidana, orang yang mau melakukan suatu kejahatan akan mengurungkan niatnya. Karena apa? Karena setiap perbuatannya pasti sudah dikenakan dengan sanksi pidana. Untuk itu, keberadaan hukum diperlukan untuk menjaga agar tidak terjadi bentrok kepentingan individu dalam mengejar kebahagiaan yang sebesar-besarnya. Perlu ada batasan yang diwujudkan dalam hukum. Jika tidak demikian, maka akan terjadi yaitu manusia menjadi serigala bagi manusia lain. Karena itu ajaran si Jemery ini dikenal dengan istilah utilitarisme yang individual. Baiklah, itu tadi terkait dengan penjelasan untuk mazhab yang ketiga. Yang selanjutnya yaitu aliran atau mazhab sosiologikal jurisprudensi. Aliran sosiologikal jurisprudensi sebagai salah satu aliran pemikiran filsafat hukum yang menitik beratkan pada hukum dalam kaitannya dengan masyarakat. Kemudian cara pendekatannya bertolak pada hukum kepada masyarakat, sedangkan untuk sosiologi hukum itu cara pendekatannya bertolak pada masyarakat kepada hukum. Di sini ada bolak-baliknya ini. Kalau untuk yang sosiologikal jurisprudensi, pendekatan dia bertolak pada hukum kepada masyarakat, sedangkan sosiologi hukum pendekatannya bertolak pada masyarakat kepada hukum. Hukum kepada masyarakat artinya hukum itu dibuat untuk ditaati oleh masyarakat. Sedangkan masyarakat kepada hukum artinya kesadaran masyarakat untuk mematuhi hukum itu sendiri. Oleh karena itu, hukum sebagai alat rekayasa sosial yang bertujuan menciptakan harmonis dan keserasian agar secara optimal dapat memenuhi kebutuhan dan kepentingan manusia dalam masyarakat. Diadakan rekayasa sosial ini bertujuannya untuk mensejahterakan, untuk menghilangkan rasa cemburu, curiga antara manusia satu dengan manusia lain di dalam kehidupan bermasyarakat. Sehingga terbentuklah suatu keharmonisan di dalam masyarakat itu sendiri. Baiklah, itu tadi terkait dengan penjelasan mazhab-mazhab yang mempengaruhi
lahirnya pemikiran sosiologi hukum itu sendiri. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Karena dalam hal ini saya menjelaskan sesuai dengan materi yang saya sampaikan. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.